Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Berikutnya kita akan masuk di pembahasan bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa'a anna ba'dha hadhihi al-ummati ya'budul awthana. Bab penjelasan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Akan datangnya para pemuja berhala dari kalangan umat ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala ingin mengingatkan umat akhir zaman ini, sekaligus juga ingin memberikan bantahan kepada sebagian orang, bahkan sebagian kaum muslimin yang mengingkari tentang adanya bagian daripada umat Islam saat ini yang akan kembali kepada kesyirikan berupa pemujaan dan penyembahan kepada berhala. Jadi bab ini juga membantah anggapan bahwa jika seseorang itu sudah masuk ke dalam Islam, maka dia tidak akan pernah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Sebagian orang beranggapan bahwa jika seseorang itu sudah masuk ke dalam Islam, maka tidak akan kembali lagi berbuat syirik. Nah, beliau bantah dengan bab ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena dalil-dalil yang nanti akan disampaikan itu dengan tegas menunjukkan bahwa nanti ada sebagian dari umat ini yang akan kembali menyembah berhala sebagaimana yang pernah terjadi di masa-masa jahiliyah dan juga masa-masa sebelumnya. Sehingga bab ini menjadi pengingat dan juga peringatan kepada seluruh umat supaya bersungguh-sungguh di dalam menjaga iman dan Islamnya, bersungguh-sungguh ya di dalam menjaga akidahnya. Jangan sampai akidah ini lepas dari diri kita kemudian berubah menjadi kemurtadan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada beberapa dalil yang akan disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ada sekitar 5 dalil
yang akan beliau sampaikan di dalam bab ini. Taib, kita akan langsung membahas dalil pertama yang beliau sampaikan di sini, yakni surat An-Nisa ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaqulun lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian pengetahuan dari kitab, yakni kitab Taurat? Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Yu'minuna bil jibti wa taghut. Betapa mereka itu percaya kepada jibt dan juga taghut. Wa yaqulun, serta mereka mengatakan lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Yang dimaksud adalah kafir musyrik Mekah. Apa kata mereka? Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwa mereka itu lebih benar jalannya, lebih mendapatkan hidayah atau petunjuk daripada orang-orang beriman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pensyarah rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa kosakata yang ada di dalam ayat ini. Di sini ada kalimat alam tara. Alam tara. Dalam Al-Quran kalimat alam tara ini sering terulang. Alam tara, tidakkah engkau melihat, atau tidakkah engkau memperhatikan? Maksudnya, apakah kamu tidak memperhatikan dengan keheranan dan juga pengingkaran? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini pertanyaan tapi sifatnya mengingkari. Apakah kamu tidak memperhatikan dengan keheranan dan pengingkaran? Kemudian ada kalimat utu. Utu berarti yang diberi, yang dianugerahi. Nasiban minal kitab, bagian pengetahuan dari kitab. Maksudnya adalah bagian dari kitab suci. Karena yang dibicarakan adalah orang-orang Yahudi, berarti kitab suci yang dimaksud adalah apa kitabnya Yahudi, Ibu? Taurat. Al-jibtu, al-jibt yang dimaksud adalah patung atau sihir. Yu'minuna bil jibti, mereka mengimani jibti, yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yakni kaum Yahudi itu, mereka mengimani yang namanya al-jibt, mengimani yang namanya sihir. Kemudian mereka juga mengimani yang namanya patung. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa taghut. Kemudian juga taghut. Sebagian makna dari taghut adalah setan. Ada juga yang menjelaskan taghut itu adalah setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho dirinya disembah. Nah, itu taghut. Fir'aun disembah oleh para penyembahnya. Kemudian Fir'aun ridho dirinya disembah karena dia sendiri mengaku ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Begitu. Nah, maka Fir'aun disebut taghut. Nah, kalau ada orang menyembah Nabi Isa, apakah Nabi Isanya taghut? Kenapa tidak? Karena Nabi Isa tidak ridho
disembah-sembah oleh manusia. Nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam turun, salah satu di antara misinya adalah untuk mengingkari kaum salib, untuk berlepas diri dari mereka, mengingkari peribadatan mereka kepada salib, mengingkari peribadatan mereka kepada dirinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau Nabi Isa disembah-sembah oleh orang-orang Nasrani, beliaunya tidak disebut tauhid karena beliau tidak ridha dirinya disembah, bahkan nanti akan mengingkari penyembahan kepada dirinya. Berarti kalau Nabi Isa disembah, Nabi Isa itu dijadikan tauhid oleh sebagian manusia. Nabi Isanya bukan tauhid, tapi beliau dijadikan tauhid, dijadikan sesembahan selain Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian penjelasan ayat secara global, secara ijmali. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada nabinya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan juga peringatan ini tentunya berlaku secara umum bagi seluruh kaum muslimin. Apa peringatan dari Allah ini? Untuk mewaspadai tingkah lakunya kaum Yahudi yang nyeleneh dan mungkar. Yang demikian itu adalah karena mereka membenarkan penyembahan kepada berhala-berhala dan lebih memilihnya daripada cara beribadahnya orang-orang beriman kepada Rabb mereka. Termasuk di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau. Ini tingkah lakunya Yahudi, padahal mereka diberi Taurat, dianugerahi Taurat, tapi ternyata yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka malah beriman kepada al-jibti dan taghut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka dijelaskan di sini, padahal kaum Yahudi itu mengetahui di dalam kitab suci mereka sebelumnya bahwa agama Islam jelas lebih utama daripada penyembahan kepada berhala-berhala, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak, benar. Demikian pula ajaran yang beliau bawa juga pasti benar. Akan tetapi mereka itu dibutakan dan dibelenggu oleh rasa iri dan dengki, sehingga mereka tidak bisa mengatakan yang hak. Jadi permusuhan Yahudi itu lebih besar daripada permusuhan orang-orang Nasrani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, dan itu sampai kiamat nanti. Permusuhan Yahudi kepada Islam dan kaum muslimin itu lebih besar daripada permusuhannya orang-orang Nasrani kepada Islam dan juga kaum muslimin. Karena itu mereka membela dan memihak kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Ya satu jalan, satu misi. Begitu. Jadi ya itulah orang-orang kafir. Ya mereka saling beradu kepentingan. Kalau kepentingannya sama, mereka bisa berjalan berbarengan, kerjasama. Demi apa? Demi hancurnya Islam dan juga kaum muslimin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menolak kecuali menyempurnakan agamanya, sekalipun orang-orang kafir itu tidak suka. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan hidayah dan juga agama yang benar,
Al-hidayah di situ yang dimaksud adalah ilmun nafi. Sedangkan dinul haq itu adalah al-amalu saleh. Para nabi dan rasul, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah dengan hidayah dan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Untuk memenangkannya atas sekalian agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak suka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, termasuk Yahudi ini, mereka berkata kepada musyrikin Mekah, haula'i ahda, mereka itu jalannya lebih benar daripada jalannya orang-orang beriman pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan demikian ya, sejarah itu akan terus berulang. Ada saja orang-orang yang kemudian kerjasama bahu-membahu, tolong-menolong, ya, dengan kepentingan yang sama, yakni untuk memusuhi, memerangi dan menghancurkan Islam juga kaum muslimin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, yang pertama jelas menetapkan tentang menyimpangnya ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Mereka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, bersama dengan orang-orang musyrikin. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, juga dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, mereka itu berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi menyimpang ahlul kitab itu, Yahudi dan Nasrani itu jelas menyimpang. Jalan mereka bukan siratal mustaqim, tapi jalan mereka adalah jalan al-maghdub alaihim, dan jalannya orang-orang yang dhalin, jalan orang-orang yang dimurkai Allah, dan jalan orang-orang yang tersesat. Siratal mustaqim itulah jalan Islam, jalannya Allah dan Rasulnya, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang kedua dari ayat ini, bahwasannya menyetujui kebatilan dalam agama dan menyembunyikan kebenaran ini termasuk sifatnya kaum Yahudi. Membenarkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran, itu termasuk sifat kaum Yahudi. Jadi kalau ada yang batil-batil kok didukung, dibela mati-matian, tapi giliran ada kebenaran disembunyikan. Kebenaran disembunyikan. Ada orang yang menyembunyikan kebenaran, ibu? Banyak. Yang ditampilkan, yang dibela mati-matian kebatilan. Makanya ada ungkapan, maju tak gentar membela yang bayar, ya. Yang penting ada bayarannya. Mau jadi saksi palsu, yang penting dibayar. Mau turun ke jalanan, ya, yang penting ada yang bayar. Suruh teriak-teriak aja gampang, dikasih 100.000, dikasih sembako, gitu ya. Isinya apa, yang penting teriak-teriak aja, rame-rame saja. Barakallahu fikum. Nah, itu fitnah dalam kehidupan dunia. Disembunyikan itu kebenaran, ditampilkan yang namanya kebatilan. Yang penting dibayar.
Apalagi ekonomi sedang susah. Gitu ya. Kalau cuma 3 jam teriak-teriak dapat 100.000, dapat sembako, ya mending milih itu kan ibu. Kerja belum tentu dapat segitu. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu sejatinya adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Sifatnya orang-orang Yahudi. Maka benar ya akan ada dari umat ini yang suka meniru orang-orang sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Dan mirip sudah banyak. Kan banyak orang KTP-nya Islam, gaya hidupnya gaya hidup Yahudi dan Nasrani. Banyak bu? Banyak. Yang ibadahnya sepekan sekali. Ya kan? Ada kan ibu? Ada hari Jumat saja gitu. Mirip itu kan mirip. Ibadahnya cuman sepekan sekali. Yahudi di hari Sabtu, Nasrani di hari Ahad. Nah ada dari umat ini yang juga mirip-mirip mereka. Ibadahnya hari Jumat saja. Kalau Jumat tuh nggak kelewat ya. Ibadah sama istri nggak kelewat gitu ya. Sama Jumatan, udah itu tok. Ya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, blas, nggak ada sholat, nggak ada ibadah, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ada, ya kan? Mengulang tahunkan Nabi, ada juga, diikuti itu, diikuti. Dan banyak lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya ayat ini juga menjelaskan adanya kesyirikan pada ahlul kitab. Jelas. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Isa itu anaknya Allah. Dia 1 dari 3, 3 dari 1. Ya. Trinitas. Ya, Isa itu Tuhan anak. Taib, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Yahudi juga demikian, Uzairun ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Nah, ini kesyirikan, menyekutukan Allah dalam peribadatan. Ini terjadi ya di kalangan ahlul kitab. Di kalangan ahlul kitab. Nah, kalau Nabi menyampaikan akan ada dari umat ini yang mengikuti ahlul kitab, berarti akan ada di antara umat ini yang model-modelnya seperti ahlul kitab, termasuk dalam peribadatan kepada berhala. Nanti akan datang penjelasannya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa ada kesyirikan di kalangan ahlul kitab. Jelas ya? Nah, nanti dengan hadis berikutnya kita akan paham sebagaimana bab ini dijelaskan bahwa akan ada sebagian umat ini yang menyembah berhala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya ditunjukkan oleh dalil syariat, fakta di lapangan tuh benar-benar ada. Hubungan ayat ini dengan judul bab dan dengan pembahasan tauhid. Dari sisi ayat ini menunjukkan adanya kesyirikan pada ahlul kitab dan telah tetap bahwasannya umat ini yakni kaum muslimin akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab, termasuk kesyirikan yang mereka lakukan. Nabi sudah menegaskan itu akan ada dari kaum muslimin umat ini yang melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Termasuk yang dilakukan ahlul kitab adalah kesyirikan. Berarti akan ada juga di antara umat ini yang melakukan kesyirikan. Kemudian di sini beliau memberikan catatan penting untuk diperhatikan.
Sebab turunnya ayat ini yang sedang kita jelaskan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, ketika Ka'ab bin Al-Ashraf datang ke Mekah, kaum Quraisy berkata, tidakkah engkau melihat sombur ini yang terpotong dari kaumnya, yang mengklaim bahwa dia lebih baik daripada kami, padahal kamilah yang melayani jamaah haji dan melayani rumah Allah Ka'bah. Yang dimaksud oleh orang Quraisy ini siapa? Yang dikatakan sonbur, yang dikatakan abtar, yang dikatakan bahwa mereka kaum Quraisy itu lebih baik ya daripada dirinya. Siapa yang dimaksud oleh orang Quraisy ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan sonbur. Sonbur itu pohon kurma. Sonbur itu, ini istilah ya. Kalau sonbur dari pohon kurma, itu maksudnya adalah tunas yang tumbuh di pangkal batang kurma yang tidak ditanam di tanah secara sendiri. Nah, maksud dari kaum Quraisy bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sonbur yang tumbuh di batang kurma, yakni apabila dicongkel batangnya pasti akan ikut terpotong. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ka'ab bin Al-Ashraf berkata, kalianlah yang lebih baik. Artinya mereka ya bersama, dia bersama dengan orang-orang kafir Quraisy, bahwa memang kalian itu lebih baik. Maka kemudian turunlah kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mensya'an dirimu, sesungguhnya orang yang mensya'an dirimu, yakni membenci dirimu, dialah justru yang akan terputus dari rahmat Allah. Demikian pula terhadap Ka'ab dan juga kaumnya turunlah firman Allah di surat An-Nisa 51 dan 52 ini. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaqulun lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberi bagian dari kitab Taurat, betapa mereka itu percaya kepada jibti dan taghut, serta mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih baik, lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman itu. Mereka itulah justru orang-orang yang dilaknat. Siapapun yang dilaknat Allah, niscaya engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan penolong baginya. Orang-orang yang dilaknat Allah itu tidak ada yang dapat menolong mereka. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini julukan-julukan di antara sekian banyak julukan tuduhan dan fitnah keji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya kata mereka Nabi itu ya abtar. Nabi itu abtar. Abtar itu terputus. Kenapa Nabi dikatakan oleh mereka abtar? Bahkan disebut seperti sonbur pada pohon kurma yang apabila dicongkel batangnya pasti akan ikut terpotong semuanya. Kenapa Nabi itu dijuluki julukan keji begitu, Ibu?
Karena Nabi Muhammad itu putra-putranya pada meninggal dunia di waktu masih kecil. Ya. Ibrahim, Qasim, barakallahu fikum, meninggal dunia saat masih kecil. Dan itu putra laki-laki, yakni anak laki-laki. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika anak laki-laki beliau wafat di usia masih kecil, kemudian itu kesempatan emas, menjadi kesempatan emas bagi orang-orang Quraisy untuk mengolok-olok, menjatuhkan Nabi. Oh, Muhammad itu abtar, Muhammad itu aqta. Sudah selesai, Muhammad itu terputus, terpotong. Kenapa? Tidak punya jalur nasab dari anak laki-laki. Nasab itu kan dari anak laki-laki. Ibu kalau punya anak, binnya siapa? Bin ibu atau bin suami? Suami. Ya kan? Muhammad bin, ya bapaknya siapa? Bin, kakeknya. Bin, bapak dari kakeknya. Bin, ya kakek dari kakeknya. Bin, pokoknya ke atas. Itu ada istilah-istilahnya kan. Bapak, kakek, buyut, apa lagi bu? Habis buyut siapa? Di atasnya buyut. Canggah. Ya, pokoknya adalah ya gitu, kakek sekian, istilahnya apa? Buyut, bau, jangawareng, barakallahu fikum. Macam-macam itu. Kakait, siwur. Ya, kalau di Sunda begitu. Terus ke atas sampai nanti semakin atas semakin ya nggak tahu begitu ya. Makanya ada hare-hare, semakin atas hare-hare. Hare-hare itu ya siapa kamu siapa saya nggak tahu begitu. Saking jauhnya nasab. Ya di kita mah kadang kakek saja nggak tahu, ada yang nggak tahu kakeknya. Ada yang nggak tahu kakek keduanya, nggak tahu apalagi kakek ketiga, apalagi keempat, kakek kelima. Bahkan ada orang di zaman sekarang ini bingung siapa bapak saya, gitu. Karena bapaknya banyak, gitu kan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hancur nasab di akhir zaman ini, gitu ya. Ya sebagian masya Allah ya menjaga nasab. Menjaga nasab. Ya kalau ibu turunan ningrat darahnya biru gitu kan, itu insya Allah tuh silsilah nasabnya pasti dicatat, pasti ada dan betul-betul dijaga. Ada darah biru di sini bu? Merah semua. Iya, model-model kita mah darahnya merah ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah Muhammad itu abtar. Muhammad sudah selesai. Muhammad terputus, Muhammad terpotong. Ya seperti sonbur. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Allah bantah. Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, pencipta manusia, yang menentukan dan menetapkan takdir bagi manusia. Allah sampaikan inna syani'aka huwal abtar. Justru yang membencimulah dia yang akan terputus. Begitu, terputus dari rahmat Allah. Dan terbukti ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang tokoh-tokoh kesyirikan, tokoh-tokoh kekufuran yang paling menentang Allah, paling menentang Rasulnya, paling menentang Islam dan kaum muslimin, mereka semua terputus dari rahmat Allah. Lihat bagaimana akhir kehidupan mereka mengenaskan. Di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ya. Mereka semua binasa, musnah, diazab, begitu ya, terputus. Kalaupun orang menyebutnya, maka yang jadi kenangan itu adalah kenangan buruknya. Na'udzubillah,
Abu Lahab dikenang, memang dikenang, tapi kenangan yang sangat buruk, menjadi cerminan keburukan, bahkan gembongnya keburukan. Abu Lahab bersama istrinya harmonis itu ibu, ya, kompak dua-duanya, nggak pernah selisih pendapat. Tapi kekompakan, keharmonisan mereka berdua itu untuk memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi Islam dan juga kaum muslimin. Jadi ingat ya, ngedoain rumah tangga itu jangan sekedar harmonis, jangan sekedar romantis. Tanya dulu harmonisnya dalam hal apa. Kalau cuman harmonis, Abu Lahab sama istrinya harmonis, tapi nggak ada keberkahan. Ya. Makanya doa kepada kedua mempelai itu apa? Doa berkah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Karena itu yang penting dalam rumah tangga, bahkan dalam semua lini kehidupan. Yang penting itu barokah, yang penting itu berkahnya. Makanan, yang penting dalam makanan itu apa, Bu? Berkahnya. Rezeki, yang penting dalam rezeki itu bukan angkanya, berapa digit, bukan. Tapi yang penting itu berkah. Dan ibu punya miliaran saja kan tidak dinikmati. Ya tidak ibu? Yang rekeningnya miliaran. Oh enggak ada. Ya, kirain teh ada. Dan enggak dinikmati, cuman tertulis saja di buku tabungan, di rekening. Enggak dinikmati, yang dinikmati yang ada saja. Yang punya triliunan itu katanya. Enggak dinikmati, asli enggak dinikmati. Bisa jadi keburu mati. Ya kan ibu? Enggak usah itu. Rumah ibu saja kan tidak semua sudut dinikmati. Ada orang punya macam-macam di rumahnya, enggak dinikmati kok. Itu aja yang dinikmati, sumur, dapur, kasur, gitu kan. Ya kan? Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang penting itu berkahnya. Umur, bukan soal angka, bukan soal panjang atau pendek, tapi yang penting itu berkahnya. Banyak ulama Rabbani usianya enggak panjang, tapi usia mereka usia yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka meninggalkan amal jariah yang luar biasa. Bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti jariahnya terus mengalir. Nah itu sebetulnya yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Kalau kita mati, apa yang kemudian mengalir kepada kita ini? Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah itu yang harus dipikirin ibu. Nggak usah mikirin dolar, nggak usah, ya, nggak usah mikirin BBM. Pikirin nih, saya kalau mati ini apa nih yang mengalir buat saya nih? Itu yang dipikirkan. Pernahkah kita membangun sebuah masjid sehingga dipakai ruku, sujud, dipakai ibadah, dipakai belajar agama, kemudian nanti pahalanya mengalir kepada kita semua? Pernahkah kita mendidik orang, ngajarin ilmu yang bermanfaat? Pernahkah kita bikin sumur yang airnya dialirkan sehingga bermanfaat bagi banyak manusia? Amal-amal jariyah. Sok cari apa yang kemudian ada potensi kita di situ untuk amal jariyah. Oh Ustaz, saya rajin bikin anak, sok bikin anak yang banyak, gitu ya. Bikin 11 gitu kan. Bisa bikin ke-11an kan. Tapi jangan sekedar rajin bikin anak, didik anak itu supaya jadi anak soleh, soleha. Rezeki enggak ibu anak itu? Rezeki. Ada orang Masya Allah gajinya pas-pasan UMR, tapi ternyata dia punya rezeki yang lain. Apa? Banyak anak. Ya. Orang kaya ibu rata-rata anaknya sedikit. Ya. Yang biasanya banyak anak itu siapa?
orang-orang miskin, ya. Yang biasanya banyak anak tuh orang-orang miskin. Masya Allah, saya punya teman anaknya sudah 8 sekarang, gitu ya. Ada di sini yang putranya 8, Bu. Barakallahu fikum. Lihat orang-orang tua dulu, nggak kaya-kaya tapi anaknya banyak-banyak. Ya rezekinya di situ. Anak itu amal jariah. Kalau kita didik dengan kebaikan, sampai nanti kita mati mereka jadi anak yang soleh soleha, ngalir itu, pahalanya ngalir. Belum, masya Allah, jadi kiai, santrinya banyak misalkan. Orang tuanya dapat aliran nggak ibu? Dapat, karena dulu yang ngajarin Fatihah adalah ibunya, yang ngajarin sholat bapaknya, yang ngajarin supaya dermawan adalah kedua orang tuanya, ya. Yang ngajarin ngedidik agama orang tuanya. Orang tuanya mungkin bukan siapa-siapa, tapi dia melahirkan anak yang soleh soleha, ngalir itu, ngalir. Ustaz, saya nggak banyak anak, sudah menopause, nggak mungkin lagi punya anak, ya. Ya sudah, jadi orang tua asuh saja. Itu juga anak. Itu juga anak. Ibu biayai anak yatim, fuqara, masakin untuk belajar agama. Itu juga anak. Nanti mereka mendoakan orang-orang yang mengkafilnya. Itu juga ngalir pahalanya untuk kita, orang tua asuh. Atau jadi orang tua dari sisi pendidikan agama. Makanya kan orang tua itu ada dua, ada orang tua secara nasab, ada orang tua kita yang ngedidik kita agama, itu juga orang tua. Makanya para masyayikh, para ulama, selain mereka disebut sebagai syekh, juga sering disebut al-walid. Al-walid samahat asy-syekh, al-walid. Walid itu maksudnya orang tua dari sisi pendidikan agama. Itu juga orang tua. Bahkan bisa jadi orang tua kita yang ngedidik kita agama, ya, lebih istimewa daripada orang tua kita secara nasab. Bisa lebih istimewa. Kenapa? Karena misalkan barakallahu fikum, ya, dominan umurnya itu dia mendapatkan pendidikan dari orang tuanya yang ngedidik dia agama, bukan orang tua nasabnya. Tapi orang tua yakni para ulama, para masyayikh, guru-gurunya yang ngedidik dia agama dari mungkin semenjak kecil sampai bahkan dia sudah dewasa. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya apa? Sok mulai berfikir dan mulai beraksi. Amal jariah apa yang bisa nanti kita bawa? Masing-masing kita punya potensi, masing-masing kita punya kelebihan, ya, untuk kemudian kita mengambil jatah amal-amal jariah itu lebih banyak dan juga kita bisa, ya, berlomba dengan yang lainnya. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau orang nyari dunia itu gimana Bu caranya? Nyari banyak pintu, banyak sumber, kan begitu ya? Sumber penghasilan, kan begitu ya? Jangan mengandalkan satu pintu saja, jangan mengandalkan satu bisnis saja, satu usaha, tapi coba pintu-pintu yang lain, kan begitu ya orang kalau bicara dunia. Nah, sudah nggak kita berpikir amal jariah kita itu tambah lagi? Jangan cuma dari satu sumber, jangan cuma dari satu pintu, apalagi nih? Kan banyak itu pintu-pintu amal jariah itu, yang ternyata kebanyakannya adalah dari sisi amal-amal sosial. Coba ibu perhatikan tuh, sekian banyak potensi amal-amal jariah, itu mungkin dominannya semuanya adalah amal sosial. Ya tidak ibu? Sedekah jariah itu kalau dirincikan kan banyak sekali itu. Membangun masjid, mewakafkan mushaf, barakallahu fikum, mencetak buku-buku islami yang kemudian disebarkan, menggali sumur yang dialirkan, mengalirkan mata air sehingga bisa dinikmati oleh kaum muslimin, membangun masjid,
membangun sarana-sarana belajar agama, madrasah, pesantren, ya, atau yang sejenis dengan itu. Itu rata-rata adalah amalan sosial, atau dengan kata lain amal-amal muta'addiyah. Amal-amal muta'addiyah. Nah, ini yang harus benar-benar menjadi perhatian kita bersama. Ya. Kenapa? Karena kalau bicara angka umur tidak lama, tidak panjang. Tapi kita mesti punya umur yang kedua, yang kalau kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini, ya, aliran pahala itu tetap mengalir kepada kita, atau umur kedua kita ada, ya, terus tetap mengalir. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau di dunia saja kan pengen begitu, Bu, nggak usah kerja tapi duit itu ngalir terus, pengen kan begitu ya. Orang bilang pensiun dini, ya, masih dini tapi sudah punya kebebasan finansial. Oh, itu dicari oleh manusia, ya. Bagaimana ya bekerja bukan untuk dapat uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Itu kan istilah-istilah ahli dunia, ya kan? Uang malah yang bekerja untuk kita, kitanya nggak usah bekerja. Nah, kenapa kemudian kaidah ini tidak kita pikirkan untuk perjalanan akhirat kita nanti? Kita nanti sudah tidak bekerja lagi, tapi aliran pahala itu yang kemudian terus bekerja, memenuhi kebutuhan kita untuk bisa jadi bekal yang menyelamatkan kita nanti di kehidupan akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah panjangkan usia kita semua di atas iman dan amal soleh. Semoga Allah panjangkan usia kita semua di atas ketaatan dan keistiqomahan kepadanya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah taala nanti kita lanjut di dalil yang kedua dan seterusnya dari bab ini. Taib, kasih tanda ibu ya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.